Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam santun, semoga semuanya dalam perlindungan Allah SWT. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Melani di PKBM 5 Warna di pertemuan yang pertama. Kebetulan kita memasuki modul 4 unit pertama dengan tema uniknya aku di antara keberagaman. Langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini terkait mengenai individu dan karakteristiknya serta perbedaan individu. Tentunya teman-teman semua di sini sudah tidak asing dengan istilah individu. Apa sih individu? Nanti kita akan bahas di laman selanjutnya. Nah, ini pengertian individu. Materi yang pertama adalah individu dan karakteristiknya. Pertama ada pengertian individu. Dalam Kamus Eccles dan Sedley tahun 1975 dinyatakan bahwa individu adalah sebuah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Sedangkan pengertian individu sendiri merupakan organ terkecil dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari kelompok ataupun masyarakat. Jadi, individu ini identik dengan kata tunggal, identik dengan perseorangan. Jelas, individu tidak bisa disamakan dengan kelompok. Individu sendiri merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena individu merupakan satu kesatuan yang akan menjadi besar oleh masyarakat. Itu terkait mengenai pengertian individu. Kemudian ini ada karakteristik individu. Setiap individu tentunya memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda dari individu yang lain. Dan individu tidak bisa disamakan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Jelas di sini setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan yang disebut dengan heredity dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Jadi, individu memiliki dua ciri ataupun dua karakteristik. Yang pertama karakteristik bawaan dan yang kedua karakteristik dari lingkungan. Kedua karakteristik ini tidak bisa dipisahkan antara satu yang dengan yang lainnya. Yang pertama, karakteristik bawaan. Karakteristik bawaan ini menyangkut faktor keturunan ataupun biologis, dan genetik. Maka ada istilah yang sering kita jumpai ialah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Benar istilah tersebut. Jadi secara biologis, secara faktor keturunan, individu memiliki sifat yang turun-temurun dari keluarga ataupun kerabatnya, terutama dari orang tuanya. Kemudian faktor yang kedua ialah pengaruh lingkungan. Lingkungan tentunya sangat membawa dampak bagi kelangsungan individu, baik dampak negatif maupun dampak positif. Jadi, setiap individu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor bawaan dan faktor lingkungan. Karakteristik yang berkaitan dengan perkembangan faktor biologis ini cenderung bersifat tetap. Jadi faktor yang bersifat turun-temurun ini sifatnya tetap. Sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis ataupun faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap
lingkungan sekitar. Lanjut ke perbedaan individu. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Jelas ya? Jadi, setiap individu ini memiliki ciri dan sifat yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Ada yang memiliki sifat emosional, ada yang memiliki sifat, pokoknya banyak sifat, dan individu ini memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda. Makna perbedaan dalam perbedaan individual menurut Lindgren tahun 1980 menyangkut variasi yang terjadi baik variasi aspek fisik maupun psikologis. Individu ini memiliki ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi, tidak bisa disamakan antara individu satu dengan individu yang lain. Apakah perbedaan ini hanya menyangkut segi fisik? Apakah perbedaan ini hanya menyangkut warna kulit? Apakah perbedaan hanya menyangkut wajah? Tidak. Perbedaan ini menyangkut segala aspek dalam diri individu tersebut. Nah, di sini menurut Garey dalam Oxendine tahun 1984 mengkategorikan bahwa perbedaan individual ke dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar, serta perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Yang pertama, perbedaan fisik. Apakah perbedaan fisik hanya menyangkut warna kulit, tinggi badan, dan lain sebagainya? Tidak. Perbedaan fisik di sini menyangkut umur, berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Kemudian yang B, perbedaan sosial. Di sini perbedaan sosial menyangkut keagamaan, perekonomian, kemudian kelas-kelas sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang C, perbedaan kepribadian. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kemudian yang D, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Apa sih itu intelijensi? Intelijensi merupakan kemampuan tingkat kecerdasan setiap individu. Tentunya, setiap individu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda dan kemampuan dasar yang berbeda-beda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kemudian yang terakhir atau yang E, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Jadi, setiap individu ini tentunya memiliki perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolahnya masing-masing dan tidak bisa disamakan. Ada yang memiliki kecakapan dan kepandaian di tingkat akademik, ada yang memiliki kepandaian ataupun kecakapan di bidang non-akademik. Itu merupakan suatu bonus, suatu kecakapan yang tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Dan jangan dijadikan perbedaan ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Jadi setiap individu ini memiliki perbedaan. Setiap individu tidak bisa disamakan. Jadi perbedaan ini harus dijadikan sebuah kelengkapan, melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai perbedaan ini malah menimbulkan perdebatan antara kelas-kelas sosial, baik keagamaan dan lain sebagainya di kalangan masyarakat. Sebaliknya, seharusnya perbedaan ini menjadi sebuah
hal yang mendukung antara satu dengan yang lainnya. Mungkin cukup pertemuan kita pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih di pertemuan yang kali ini. Dan sebagai pengingat, jangan lupa bahagia, jangan lupa tetap semangat di pertemuan yang selanjutnya, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.